Nanti masukin vlog lagi ya? YouTube? Iya, YouTube aja. Nah, kita akan kebetulan kita pesen. Kenapa sih dia lemes banget anjing? Mabok dulu. It's me. Di mana ada dia? Di situ ada saya. Tahun baru bos. Baru putus. Gimana pokoknya? Nanti masukin vlog lagi ya? YouTube? Iya, YouTube aja. Kena mulut dia deh. Kita juga habis foto di Ribbon, lihat. Menurut lu looks gue today gimana? Ya aja sih. Terus gue nangis bentar doang. Bentar tuh kata gue. Guys, coba komennya yang pernah dihina sama mamanya. Dia aja pilih Adam apa Idris? Adam. Apaan? Sampai begitu. Enggak kenapa-napa, sama gue fine-fine aja. Dia kenapa ya sama gue? Karena mungkin waktu itu ada gosip. Gosip apa? Lu hamil. Enggak. Tapi dia sholat dia lancar. Kalau jalan, terus ngaji juga jalan. Mantep banget ya. Tapi Azul tetap jalan, Bu. Lu mau kan terlihat kalau lu sangat mencintai dia? Iya, of course. Lu bener pengen banget kelihatan itu mencintai dia nggak? Udah kok udah gue tunjukin. Zap bomb. Jangan pegang. Begitu loh. Jangan. Apa plan lu 5 tahun ke depan? Plan gue 5 tahun ke depan. Ya pasti. Gue mau. Kan 5 tahun tuh udah lulus atau belum? Udah lah. Ya udah dong. Baca gue udah dapet profesi juga. Amin. Gue langsung kerja sih. Ya iyalah. Ya doanya pasti habis lulus. Tapi lu mau S2? Gue belum Awalnya gue gak mau. Gue belum nemu reason kenapa gue harus melanjutkan S2. Gue Gue gak mau. Reasonnya adalah jadi yang paling pertama aja gue. Kalau belum ada yang S2. di keluarga gue juga belum ada, makanya kayak bebannya ngerasa di gue. Bapak gue nggak sarjana, mama gue nggak sarjana, gue lah Kerja di luar negeri anjir. kan lu udah bilang, lu kan yang mau meninggalin gue. Bukan meninggalin lu, gue punya sesuatu yang lebih besar. Kalau jujur gue butuh banget ya peran dia, karena gue ngerasanya dia nggak pernah cinta-cintaan, makanya mungkin ngerasanya jamet banget Gak sih. serius, gue pernah cinta-cintaan aja. Ya kandas terus Banget. Bro berpikir seolah dia yang paling cinta. merasa banget kemarin sedewasa itu gue bisa menjalin perasaan yang hubungan itu selegowo itu. Gue belajar banyak, jadi kayak oke, gue terikat, cuma gue nggak terikat sepenuhnya, jadi gue ngerasanya nggak ketergantungan. Kalau udah ketergantungan bahaya banget. Pokoknya nggak tahu ya, gue ngerasanya kalau misalkan ada orang pacaran terus gue ngeliatnya dia kayak mengikat banget, kayak lu tuh punya gue segala macem gini, itu tuh nggak sehat. Karena yang pertama nanti lu jadi ketergantungan tuh. Kedua, kalau dia pergi tuh pasti kehilangan arah banget. Lu ngerasa anjing gue nggak punya siapa-siapa, padahal seharusnya nggak boleh kayak gitu ya teman-teman. Sebenarnya gue tuh malah sebenarnya gue nggak tahu semua orang bisa menerima itu atau enggak. Gue pernah nge-tweet saking ini kayak kadang gue ada di titik mutualan sama orang tuh buat apa kalau sekedar mengucapkan ulang tahun aja tuh gue enggak. Iya benar. Nggak harus nge-upload story muka dia, tapi kayak sesimpel nge-reply-nya tuh gue enggak. Jadi gue merasa ini tuh level second-nya di mana untuk jadi teman yang second tuh di mana kan. Terus sampai akhirnya gue ngerti itu, cuma gue pada ada yang reply waktu itu dia bilang gue ulang tahun aja lu nggak ngucapin sih, kayak gitu-gitu deh pokoknya. Terus oke, dari saat itu gue mikir oh berarti ternyata nggak semua orang bisa sesuai sama apa yang gue pikirin gitu loh. Menurut gue malah ngerasa nge-upload di story itu tuh nggak setulus ngucapin tau. Tapi gue tulus. Iya, Beda konteks. Beda konteks. Gue tahu orangnya, maksudnya gimana ya? Ada banyak orang yang cuma upload story, tapi dia nggak ngucapin langsung. Iya, itu banyak banget. Itu menurut gue itu lebih nggak tulus. Iya, sih. benar. Sebenarnya tuh sense dari ngucapin Itu apa? Iya di mana gitu kan? Mendingan lu nge-reply terus lu doain. Nah,
gue lebih suka kayak instead gitu. of Nah iya, ngasih. apalagi orang-orang yang ngasih, iya emang sih, emang maksud gue nggak semua orang mengingat hari ulang tahun lo, karena ya semua orang punya kehidupan yang baru kan. Terus ya kalaupun dia lupa dan jadi ingat setelah melihat story, tapi itu jadi menandakan siapa lu dan siapa gua. Iya, Paham benar. kan? Karena kalau emang beneran lu inget ya harusnya lu ucapin aja. Sekarang jor-joran aja kalau misalkan emang gua ngucapin lu, gua long test ke lu, berarti lu orang penting buat gua, dan kalau emang gua nggak melakukan hal itu ya udah cukup sampai situ aja gitu. Karena ya yang beneran tulus ya udah dari urusan gua sama ulang aja. Benar gua tuh gitu ya, dari 19 tahun gua hidup, gua baru ngerasa titik dewasa tuh ada di 19 ini. Karena semuanya tuh di satu putaran yang itu tuh the same cycle gitu loh, di situ mulu gitu, gue nggak bisa beranjak dari situ. Terus akhirnya gue baru sadar kayak gue sebenarnya nggak bisa kayak gitu terus, gue harus beranjak, cuma mungkin waktunya belum ada dan gue belum menemukan cara gimana caranya gue mengembalikan energi gue yang dulu. Itu ngeselin banget. Lu pernah nggak ngalamin kayak gitu? Yang dulu ini maksudnya pas lu lagi di mana, fase mana? Ini sekarang gue lagi di fase kayak gak ada sparknya aja hidupnya. Betul. Terus tadi lu bilang kan, lu pengen balik ke masa yang dulu. Gue dulu aktif banget. Dulunya tuh pas lu lagi ada di Semester mana? 1. Oh semester 1, iya. Itu kan gue aktif banget kan, sampai lu bilang lu aktif banget, jir gue kalah gini. Itu gue udah pengen ada di titik itu lagi. Gue dari awal masuk kuliah tuh gue nggak ada semangat juga buat ngikutin apapun, tapi karena gue udah terlanjur masukin sani, gue nggak nyesel juga masukin sani. Even bidang gue tuh sangat tidak solid, nggak bonding banget pokoknya. Terus gue dibilangin, gue inget banget satu kata-kata, waktu itu adalah pembekalan, terus dibilangin sama narasumbernya kayak ya berkabar lah, karena berkabar itu udah jadi bentuk kamu. Kalau kamu bingung tanggung jawab selama satu periode itu apa, bukan cuma ngejalanin proker berhasil, kamu nggak jadiin ketuplak berhasil, itu maksud tanggung jawab itu lebih kayak berkabar. Berkabarnya gimana sih maksudnya? Berkabar itu adalah tanggung jawab lu selama lu berorganisasi. itu, selama lu ada di divisi itu, bidang itu, apapun itu. Berkabar maksudnya apa? Lu bisa nggak bisa berkabar. Jadi even lu nggak bisa, lu capek, lu nggak selama lu berkabar itu lu udah selesai dari tanggung jawab lu. Iya. Karena dengan lu nggak ada kabar, sama aja lu nggak menghambat semuanya juga. Nah gimana ya, menurut gue tuh sangat punya potensi dengan diri lu sendiri, sama ibaratnya tuh ada ya, di opportunitiesnya ada, di strengthnya juga ada. Karena dari dalam diri lu bisa, terus lu juga punya relasi dan orang-orang yang percaya sama lu. Dengan mereka punya kepercayaan sama lu, terus lu udah jadi potensi banyak banget anjir. Karena gak semua orang bisa dipercaya sama cutting, cowok. Menurut gue jadi orang yang nggak apa-apa itu nggak apa-apa, enggak kata dia nampak kayak gitu. Tapi dia tuh bisa nilai orang. Jadi kalau gue cerita tuh dia bisa nilai adanya apa kayak gitu. Terus katanya dia, ya kalau lu ngerasa nggak apa-apa konteks di sini tuh apa, ya gue jelasin gue tuh udah kayak gini, masalah circle kayak gimana. Terus gue ngerasa gue jadi orang tuh kayak nggak punya achievement apapun gitu. Pas orang-orang temen gue pada bisa ikut ini, gue tuh buat sekedar belajar aja tuh kayak Semangatnya nggak ada. Oh iya kayak gitu. Terus akhirnya dia bilang, iya semuanya punya face-nya masing-masing, punya fasenya sendiri-sendiri juga. Terus jadi orang yang nggak apa-apa enggak, lu tuh gimana? Terus dia bilang, inti yang gue dapet adalah lu nggak bisa nyamain gue yang nggak apa-apa ini, karena lu pada dasarnya tuh bukan orang kayak gitu sih. Itu sebenarnya udah jadi orang yang ya sebenarnya mirip-mirip sama lu sih, kayak gitu loh. Gue bisa mikir semua orang akan pergi aja. Iya. Even yang udah nikah pun aja nggak akan terikat. Benar, setuju. Kayak entah itu diambil Tuhan atau diambil orang, itu tuh pasti. Atau entah dia yang brengsek. Nah itu, jadi menurut gue kalau gue tidak mendoakan hal itu, like gue selalu berpikir worst case di setiap kehidupan gue. Betul. Gue ya bukan itu bernegatif thinking ya, tapi gue hanya bersiap-siap ketika
kayak itu terjadi supaya nggak terlalu bisa. Bener. Makanya belajar sama abang. Menurut gua kalau lo kebanyakan sakit hati lo akan mati. Bener banget. Gua udah bikin itu Tapi tuh buat bener-bener di dunia kesehatan aja tuh penyakit itu sebenarnya datang dari ada juga dari pikiran. bukannya suges juga tapi lebih ke pikiran. Semakin lu stres semakin mudah imun lu kan jadi turun terus bakteri masuk segala macam kayak gitu kan. Jadi ya semakin lu baperan jadi orang tuh emang Iya gini. kan, makanya ya udah. Tapi ya udahnya jangan yang Ya udah jangan banget. terlalu udah banget. Ya udah tuh ada ya udah konteks ya udah ini adalah lu punya ruang tapi isinya tuh buat takdir Allah gitu loh. Pokoknya selalu ngelibatin Allah. Kalau juga sama lu bisa ngelibatin Allah itu ya insya Allah gampang sih. Iya benar. Mama gue sih, itu banyak yang udah bilang kayak kalau kamu nggak mau ketemu Allah, siapa tahu emang Allah yang kamu ketemu kapan itu kan. Makanya itulah titik gue takut gue. Takut banget. Tapi semoga kita imannya selalu bertambah. Geseran dong. Terus. Tunggu mata lu jatuh dua.